pada saat Rasulullah SAW meladeni tantangan mereka. Tapi bahkan juga orang-orang Quraisy yang ada di dalam perjalanan yang tidak bersama dengan Rasulullah SAW bersama dengan mereka, ternyata mereka juga menyaksikan bahwasanya bulan itu terbelah. Mereka tetap saja menyangkal bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah mukjizat. Mereka bahkan katakan sihrum mustamir. Ini sihirnya itu terus berlanjut juga kepada orang-orang yang tidak bersama dengan mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun diturunkan wahyu berupa kitab yang kemudian nyata bisa mereka pegang, maka orang-orang yang kafir tetap saja akan menyatakan in hadza illa sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dibangunkan di pagi hari, kita menggunakannya di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Dulu kita sudah sampai di ayat yang ke-6. Kita lanjutkan dari ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Seandainya kami turunkan kepada kamu kitab dalam tulisan kertas, maka mereka akan bisa memegangnya dengan tangan mereka. Dan orang-orang yang kafir itu sungguh akan berkata, in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain kecuali sihir yang nyata. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW itu sangat menginginkan umatnya untuk beriman terhadap risalah yang dibawa beliau, beriman terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itulah ketika mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terbetik di dalam hatinya, bagaimana kalau kitab itu diturunkan dalam bentuk tulisan yang nyata sehingga orang-orang itu kemudian akan langsung bisa melihatnya, bukan dalam bentuk seperti yang halnya yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya dalam bentuk yang tidak kasat mata langsung masuk ke dalam hati beliau.
Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini kemudian menegaskan, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas, seandainya kata Allah Subhanahu wa taala kami turunkan wahyu itu dalam bentuk tulisan yang ada di kertas, dalam bentuk kitab yang mereka bisa untuk memegangnya langsung secara fisik, maka tetap saja orang-orang yang kafir itu akan berkata, in hadza illa sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Karena sesungguhnya apa yang terjadi itu bukanlah karena mereka tidak ingin untuk tidak melihat tentang bukti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi karena hati mereka yang memang sudah tertutup. Sehingga kata dalam tafsir ini Syekh Sa'di kemudian katakan, hadza ikhbarun minallahi li rasulihi an syiddati inadil kafirin. Ini adalah pemberitahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana orang-orang yang kafir itu benar-benar ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah, mereka itu kan juga pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti mukjizat yang nyata berupa dibelahnya bulan itu, yang mereka kemudian katakan, seandainya engkau ini mampu untuk membelah bulan secara nyata disaksikan oleh mereka sendiri, maka mereka kemudian katakan, kami akan beriman kepada engkau. Dan tantangan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan permintaan orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala membelah bulan. Jadi bulan benar-benar terbelah dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana bulan itu terbelah. Namun apa yang terjadi setelah mereka menyaksikan bahwasanya bulan itu terbelah, mereka tidak segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan bahwa ini sihir. Jadi mereka tetap menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sihir. Bahkan walaupun ternyata orang-orang yang menyaksikan tentang terbelahnya bulan bukan hanya mereka yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah suci Mekah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meladeni tantangan mereka, tapi bahkan juga orang-orang Quraisy yang ada di dalam perjalanan yang tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka, ternyata mereka juga menyaksikan bahwasanya bulan itu terbelah. Mereka tetap saja menyangkal bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat. Mereka bahkan katakan sihrum mustamir. Ini sihirnya itu terus berlanjut juga kepada orang-orang yang tidak bersama dengan mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun diturunkan wahyu berupa kitab yang kemudian nyata bisa mereka pegang, maka orang-orang yang kafir tetap saja akan menyatakan, in hadza illa sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Itu adalah bentuk kezaliman, kecongkakan mereka. Karena sesungguhnya mereka itu kan sudah menyaksikan siapa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya adalah orang yang bisa mereka percayai. Mereka berikan julukan sebagai Al-Amin,
Selama ini juga mereka sudah menyatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang bisa dipercaya, tidak pernah berdusta. Hanya saja ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu dan itu bertentangan dengan tradisi yang ada di tengah-tengah mereka, Rasulullah membawa ajaran tauhid sementara mereka itu menuhankan banyak Tuhan, maka mereka kemudian menyangkal apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pasti akan tetap menyatakan bahwa in hadza illa sihrun mubin. Ini sihir. Ini merupakan satu gambaran tentang bagaimana kecongkakan mereka. Bagaimana mereka itu sangat-sangatlah tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa ayyu bayyinatin a'dhamu min hadhil bayyinah. Kenapa demikian? Allah memang sudah dalam bentuk yang nyata seperti itu, ingin bukti seperti apa lagi? Sudah nyata. Seperti halnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meladeni permintaan mereka untuk membelah bulan, sudah benar-benar nyata, terlihat sendiri, menyaksikan sendiri. Akan tapi apa yang mereka saksikan kemudian dibantah oleh mereka sendiri. Ini sihir, bukan sesuatu yang nyata, tidak mungkin Rasulullah itu melakukan hal tersebut. Jadi sesungguhnya sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar tidak mau beriman. Bukti apapun ketika hati itu sudah tertutup, maka tidak akan bisa diterima oleh mereka. Karena yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk itu kan akan bisa didapatkan manakala ada kesiapan hati untuk menerimanya. Selama hati itu kemudian ditutup, tidak kemudian dibuka, tidak mau untuk dibuka, maka sebanyak apapun petunjuk yang diberikan, nasihat yang diberikan, itu tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Makanya di antara doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu iftah qulubana futuhal arifin, ya Allah bukalah hati kami sebagaimana Engkau memberikan karunia kepada orang-orang arif yang dibukakan hati, sehingga ketika hati itu terbuka maka petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mudah untuk masuk. Dan itu digambarkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah itu. Kalau orang munafik itu ada penyakit, tapi kalau orang-orang yang kafir itu dalam hati mereka itu sudah ada tutupnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Dan mereka berkata, kenapa tidak diturunkan malaikat? Ada di antara mereka yang menginginkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepadanya malaikat yang mereka menyaksikan sendiri, langsung bercakap-cakap memberikan wahyunya, jadi langsung kelihatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Seandainya kami turunkan malaikat dalam bentuk yang asli, maka selesailah sudah urusannya, dan mereka tidak akan diberikan tangguh karena sudah menyaksikan satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu nyata. Jadi kalau sudah malaikat ditampilkan dalam bentuk aslinya,
maka selesailah sudah urusan. Sebab di antara hal yang memang menjadi ujian adalah adanya hal-hal yang gaib gitu kan. Maka di antara sifat dari orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman terhadap hal yang gaib, sesuatu yang tidak kasat mata. Wahyu itu adalah turunnya sesuatu yang tidak langsung kelihatan, tidak kasat mata. Memang kemudian para sahabat menyaksikan bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu kan langsung masuk ke dalam hati beliau. Cuma memang sahabat melihat bagaimana proses turunnya wahyu. Ketika seorang sahabat misalnya ditimpa pahanya oleh paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun merasakan bagaimana beratnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami turunkan malaikat sudah selesai urusan, mereka tidak akan diberikan tangguh. Sebab ketika tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diturunkan dalam bentuk yang nyata dan ternyata mereka itu tidak segera beriman, maka pada saat itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala akan segera berlaku kepada mereka. Sebagaimana yang sudah kita bahas misalnya kemarin pada saat pengikut dari Nabi Isa alaihi salam meminta kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Nabi Isa, bisa enggak Tuhanmu itu menurunkan makanan kepada kami dari langit? Dan kemudian Nabi Isa bertanya, kalian tidak beriman? Kami beriman, cuma supaya kami yakin dan kami ingin merasakan itu. Maka kemudian Nabi Isa berdoa, Allahumma anzilna ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan ketika memberikan jawaban tentang itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah diturunkan mukjizat yang seperti itu, mereka menyaksikan sendiri apa yang mereka pinta, ada hidangan yang langsung turun dari langit, dan mereka setelah itu ada yang kufur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan siksa dia siksaan yang tidak kami berikan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena sudah menyaksikan secara langsung bagaimana bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata setelah itu dia mau kufur. Ketika seorang itu mendapatkan nikmat, maka semakin besar nikmat, tentu saja akan semakin besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin besar nikmat, semakin besar pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah nyata bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mukjizatnya, ternyata mereka tidak beriman, maka tentu saja itu akan berbeda. Makanya misalnya di dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala itu kan menggambarkan perbedaan antara umatnya Nabi Yunus dengan Fir'aun yang sama-sama itu kan, ketika Fir'aun itu tenggelam di laut, dia kemudian kan berkata, saya beriman, tapi itu sudah terlambat. Sementara umatnya Nabi Yunus ketika datang kepada mereka sudah hampir tiba adab, itu sudah kelihatan mereka itu segera beriman, Allah Subhanahu wa taala menerima keimanan mereka, menarik kembali adab yang akan ditimpakan kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa beda itu?
Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa umat Nabi Yunus itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempermainkan keimanan. Sementara Nabi Musa itu sudah membawa bukti dari wahyu, mukjizat yang banyak kepada Firaun dan pengikutnya. Bukti berupa tongkat yang berubah menjadi ular, bukti cahaya dari tangannya, termasuk ketika ditimpakan kepada mereka beberapa ujian dengan adanya ujian-ujian seperti halnya belalang yang begitu banyak. Dan mereka itu katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau ujian ini, bala ini ditarik, kami akan beriman. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menariknya, mereka ingkar janji. Maka sesungguhnya ada banyak sudah hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Firaun dan pengikutnya. Tapi mereka istilahnya CCL, caca colo. Bilang mau beriman, tapi ternyata tidak mau. Sudah ditarik adab, sudah ditarik fitnah daripada mereka, tapi mereka ingkar janji. Sehingga di akhir hayatnya itu kan tidak diterima. Sudah terlambat. Kemana kemarin ketika Nabi Musa alaihissalam itu memberikan berbagai bukti mukjizat kepada Firaun. Lihatlah bedanya misalnya dengan para tukang sihir yang melihat sendiri satu mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka melemparkan tali-tali mereka menjadi seakan-akan terlihat seperti halnya ular kecil, dan Nabi Musa melemparkan tongkatnya benar-benar menjadi ular, dimakan gitu. Mereka kemudian langsung beriman gitu, karena mereka melihat bahwa ini adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi langsung beriman, tidak menunggu, karena mereka langsung melihat, oh ternyata ini adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Berarti Nabi Musa alaihissalam itu memang adalah utusan Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu bukan sesuatu yang berasal dari kemampuan manusia, tapi memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung beriman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Seandainya kami turunkan malaikat dalam bentuk aslinya, maka sudah selesai urusan itu. Tidak ada lagi hal yang gaib. Padahal sekali lagi hal yang gaib inilah yang merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Makanya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan siapa sesungguhnya orang yang sangat beliau cintai keimanannya. Kata sahabat, malaikat ya Rasul. Kata Rasulullah, bagaimana malaikat itu tidak akan kuat keimanannya? Mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan sendiri bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu para nabi dan rasul, ya sama juga kata Rasulullah. Para nabi dan rasul itu menyaksikan sendiri bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui. Kami ya Rasul, ya kalian itu kan melihat saya, melihat tanda-tanda kekuasaan, mukjizat. Kalau begitu siapa ya Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ada kaum yang tidak pernah bertemu dengan saya, tapi mereka itu beriman terhadap saya, beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepadaku. Jadi sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah orang yang beruntung karena keimanan kita kan belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mendengar dari riwayat-riwayat dari orang
soleh terdahulu, para ulama tentang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mendapatkan Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, percaya terhadap kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita adalah kaum yang dipuji karena tadi tidak menyaksikan sendiri tanda mukjizat secara nyata yang secara hissi itu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita percaya. Kalau sahabat itu kan menyaksikan sendiri bagaimana misalnya dari tangan beliau itu air mengalir, bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makanan itu kemudian cukup untuk para sahabat walaupun sesungguhnya sedikit gitu, tapi kemudian cukup. Pada saat persiapan perang Khandaq itu kan mereka saksikan sendiri dan itu menambah keimanan pada diri mereka. Sementara kita kan hanya mendengar dari riwayat-riwayat tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kita percaya, yakin, maka itu sungguhnya adalah sesuatu yang lebih daripada mereka yang menyaksikan sendiri. Laqudiyal amr, selesai sudah urusannya kata Allah. Tsumma la yundarun, mereka tidak akan diberikan tangguh. Ya, kalau tidak beriman langsung saja diazab. Justru karena tidak diturunkan malaikat dalam bentuk aslinya, maka sesungguhnya di situ ada penangguhan. Karena kemudian ada hal yang gaib memang yang harus diimani oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Demikian juga seandainya kami turunkan malaikat sebagai pendamping dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami jadikan malaikat itu dalam bentuk manusia laki-laki. Nah, kalau malaikatnya itu dalam bentuk manusia biasa, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, pasti mereka juga akan merasakan keraguan. Ini benar malaikat apa enggak ya? Karena kemudian sama itu kan dengan mereka. Dan kita lihat dalam beberapa riwayat memang malaikat Jibril itu datang dalam beberapa kali menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk manusia. Misalnya ketika malaikat Jibril hendak mengajarkan tentang persoalan Islam, persoalan iman, tentang ihsan, itu kan datang dalam bentuk manusia, di mana dalam riwayat Umar bin Khattab itu menceritakan ketika kami bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang dia itu pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam bersih, tidak ada tanda-tanda dia melakukan perjalanan jauh. Cuma kami tidak tahu siapa dia itu. Seharusnya kata mereka agar tanda perjalanan jauh, karena ini adalah orang yang asing, orang yang tidak kami kenal. Tapi herannya tidak ada tanda perjalanan jauh, karena pada masa lalu itu kan kalau orang jauh kan berarti dia melakukan perjalanan akan ada asaru as-safar, ada tanda bahwa dia melakukan perjalanan jauh. Misalnya rambutnya ada debunya, pakaiannya mungkin sedikit kotor. Ini pakaiannya putih bersih, rambutnya kemudian hitam legam, tidak ada tanda-tanda bahwasannya dia itu melakukan perjalanan jauh. Cuma herannya kami tidak kenal dia itu. Datang kemudian menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang persoalan Islam,
bertanya tentang persoalan iman, bertanya tentang persoalan ihsan, dan juga tentang persoalan hari kiamat. Yang itu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai dia katakan, "Shadaqta, ya benar." Kata Umar, ini siapa ini nanya-nanya, setelah itu bilang benar, nanya lagi bilang benar. Setelah keluar, Rasulullah kemudian katakan, "Tahu enggak siapa yang baru saja datang itu?" Kata para sahabat, "Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah, itu tadi adalah malaikat Jibril. Dia datang hendak mengajarkan kepada kalian persoalan-persoalan pokok di dalam agama kalian. Jadi ingin mengajarkan tentang Islam, ingin mengajarkan tentang pokok keimanan, tentang ihsan, tanda-tanda kiamat, akan tapi tidak langsung menyampaikan, tapi lewat dialog dengan Rasulullah SAW. Jadi artinya dalam bentuk laki-laki, dalam bentuk manusia. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami turunkan malaikat yang dalam bentuk seperti itu, manusia. Kalau dia dalam bentuk manusia, ya sama saja nanti orang-orang yang tidak beriman itu akan ragu. Ini sama dengan kami juga, ini manusia. Sehingga kan tetap saja mereka akan berada di dalam keraguan, tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah katakan, walaqad tuhzi'a birusulin min qablika fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un. Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW bahwa para rasul sebelum kamu itu juga sudah diperolok-olok. Ada yang dihina. Jadi sama, bukan hanya Rasulullah SAW yang diperolok-olok. Rasul sebelum kamu itu juga demikian. Dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan majnun, gila. Ini merupakan hiburan supaya Rasulullah SAW kemudian ya merasa ada yang senasib sepenanggungan, bahwa ternyata bahwa yang dilakukan oleh kaumnya itu juga dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Dan Allah katakan fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan kepada orang-orang yang memperolok-olok itu ditimpakan apa yang menjadi akibat dari yang mereka perolok-olok. Dan Allah kemudian katakan kul siru fil ardi, katakanlah berjalanlah di muka bumi, tsummanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah bagaimana akhir kesudahan dari orang-orang yang mendustakan. Karena sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang kafir itu kan biasa melakukan perjalanan, maka lihatlah tanda-tanda yang sudah mereka lihat. Ada kaum-kaum terdahulu yang sudah binasa. Itu hendaknya dijadikan sebagai pelajaran supaya tidak terjadi kepada mereka sebagaimana yang terjadi kepada kaum terdahulu. Jadi memang di dalam hal ini di antara manfaat dari perjalanan adalah mengambil ibrah pelajaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari kaum terdahulu, supaya kita bisa merasakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak bernasib sama terhadap kaum yang pernah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan azab karena mereka telah mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah, mendustakan para nabi dan rasul. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.